dalam setiap interview, ketika saya menginterview para project manager ya, saya biasanya menanyakan dua hal. Jadi ada dua hal penting yang saya tanyakan gitu. Dan ini biasanya menguji tingkat pengetahuan praktis para manajer proyek tadi. Nah, yang pertama adalah ada nggak dipakai dokumen untuk mendokumentasikan risiko. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada nggak Anda atau Anda memainkan nggak dokumen yang untuk merekam isu gitu. Jadi apakah setiap isu itu direkam atau enggak? Apakah setiap risiko itu direkam atau enggak? Nah, jika jawabannya tidak ada, maka bisa dipastikan kemampuan si PM tadi itu masih berada di level yang baru gitu ya, junior gitu. Mungkin baru saja masuk ke dunia PM, atau dia sudah lama, dia sudah senior secara waktu, tapi secara knowledge nggak upgrade gitu. Nah, karena apa? Dua hal tadi adalah hal yang sangat penting, tidak hanya di dalam project management, tapi bahkan dimanapun ya. Nah, di cyber security yang namanya risk register itu adalah dokumen yang utama gitu. Nah, di project management menurut PMBOK, risk register itu juga dokumen utama gitu. Nah, eksistensi risk register dan issue log itu menandakan adanya eksisnya proses manajemen risiko di dalam proyek Anda. Nah, ketika dokumen-dokumen itu tidak dikenal, artinya apa? Artinya proses manajemen risiko, manajemen isu itu nggak ada. Gitu. Dan itu sangat membahayakan proyek. Gitu. Nah, dan juga menandakan bahwa tingkat kematangan proses manajemen proyek di organisasi Anda itu masih sangat rendah. Bisa jadi di level 2, 1 atau bahkan 0. Nah, kalau Anda ingin tahu hasil riset mengenai hubungan antara keterkaitan ya antara tingkat kematangan dengan tingkat kesuksesan proyek, tingkat kesuksesan antara 0, 1, dan 2. Nah, itu jadi tingkat kematangannya 1, 2 itu ya, 0 atau bahkan 0 apalagi, itu tingkat kesuksesan proyeknya itu hanya 50%. Jadi Anda menjalankan proyek ya sama aja dengan menginvestasikan uang Anda di perjudian, 50-50 gitu. Menang kalahnya itu 50-50 gitu. Nah, bisnis nggak bisa begitu. Bisnis bukan judi. Nah, nggak boleh 50-50. Invest ke satu proyek, tingkat keberhasilannya berapa nih? 50%, Pak. Nah, judi. Nggak bisa seperti itu. Nah, paling tidak ini 95%. Nah, jelek-jeleknya ya 80%. Nah, ini artinya apa? Peluang suksesnya sangat besar, cukup besar. Nah, baru kita invest. Kalau bisa 100%. Gitu. Nah, tapi kalau kalau manajemen risikonya tidak dijalankan, proyek Anda itu ibarat mobil yang berjalan di tengah kegelapan tanpa lampu. Gitu. Saya tanya sekarang, bagaimana Anda tahu dalam kondisi tersebut ada benda di depan Anda? Jadi Anda nyetir mobil malam hari, gelap, nggak pakai lampu. Taunya ada benda besar di depan Anda. Itu bagaimana? Nah, betul jawabannya. Kita bisa tahu
ada benda besar di depan kita, di depan mobil kita. Setelah apa? Setelah menabraknya, setelah nabrak, jeger, baru ada gajah di depan, ternyata gajah lewat dulu, kita nabrak gajah, nggak kelihatan. Nah, risk management di dalam proyek itu ibarat lampu bagi sebuah mobil. Nah, jadi dengan lampu itu menyala, manajemen risiko dijalankan, kita bisa melihat, oh di depan bakal ada ini nih, nah, bakal ada halangan, rintangan, dan ada rombongan gajah lewat di depan. Nah, kita melakukan control action, gitu. Aksi-aksi pengendalian. Kita harus gimana nih? Oh, berhenti dulu aja. Nah, atau oke, kita cari jalan lain. Nah, kita bisa melakukan hal-hal yang antisipatif. Ya kalau ada lampunya. Gitu. Makanya jalankan manajemen risiko dan manajemen isu di proyek Anda.